teman-teman sahabat sipil di seluruh Indonesia, ketemu lagi nih sama aku di acara podcastnya WPU Kes. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber yang dulu sempet kita ajak ngobrol juga di acara podcast ini. Ada Mas Hendra. Halo Mas Hendra. Halo teman-teman. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk saat ini, kemarin habis survei titik lokasi boring di Blora, Mbak Iza. Oke. Sebelumnya ngerjain apa nih Mas? Sebelum ke survei itu? Sebelumnya survei itu kita ada pekerjaan cyber lapangan dan handphone juga. Oke. Berarti emang lebih sering ke lapangan ya untuk akhir-akhir ini, atau emang dari dulu udah di lapangan Mas? Lebih sering ke lapangan, atau di bulan ini lebih sering ke lapangan. Oke. Tapi untuk pekerjaan di kantor juga masih adakah? Kalau pekerjaan di kantor juga masih ada, saya juga sempat bantuin laptop di kantor, terus bantu-bantu juga untuk pekerjaan laporan, dan untuk di kantor juga membantu untuk nyiapin mobil, transportasi, dan lain-lain. Tapi untuk saat ini nih yang Mas Hendra rasain, lebih nyaman atau mending lebih kerja di kantor apa di lapangan Mas? Kalau lebih nyaman sih, lebih nyaman di lapangan, karena kan di lapangan itu saya bisa refreshing juga, jalan-jalan. Karena kan juga kan di lapangan kan ada beberapa klien juga yang di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, gitu Mbak Baisa. Oke, jadi lebih sekarang itu lebih menikmati kerja di lapangan gitu ya Mas betul. Ya? Jiwanya itu udah menyatu di lapangan gitu sama teman-teman tim lapangan juga ya gitu. Tapi untuk tekanannya Mas, untuk di lapangan kan mungkin ada ya, kayak misal nih, kita kan juga nggak tahu cuaca di lapangan tuh kadang hujan, kadang panas, apalagi kalau misal panas ya cuaca nggak menentu, itu pasti membuat emosi kita juga naik turun kan gitu. Apalagi kalau panas gitu. Nah, itu tekanan dari lapangan itu gimana Mas Indra? Kalau tekanan di lapangan Mbak Iza, banyak tekanan di lapangan, karena kan kita juga kadang klien minta pagi, minta jam 8 sudah diuji. Nah, tapi sampai lapangan kita suruh menunggu, karena kan di lapangan juga entah lahannya belum siap dan sebagainya. Dan akhirnya diuji jam 11 sampai jam 12 seperti itu. Oke, tapi banyak juga nih Mas yang menganggap bahwa kerja lapangan itu adalah pekerjaan yang mungkin dianggap remeh untuk sebagian orang gitu ya. Terus gimana nih Mas Hendra menanggapi pernyataan tersebut gitu? Kalau misalkan remeh tuh nggak begitu remeh ya. Dan makanya di lapangan tuh ya menantang juga. Karena kan di lapangan juga kita harus memberi informasi ke klien, kayak misalkan cyber lapangan itu untuk apa Mas? Seperti itu. Terus handphone juga untuk apa Mas? Terus kalau misalkan sondir juga untuk apa Mas fungsinya? Seperti itu Mbak Baiza. Oke. Nah, dalam berbagai pekerjaan di lapangan, entah itu CBR ataupun Senkon dan juga boring ya Mas. Tapi kan kalau untuk boring kan kita cuma sebatas untuk monitoring pekerjaan mereka. Sempat 1 kali 2 kali juga ke lapangan. Nah, itu pasti membutuhkan komunikasi dengan tim lapangan gitu. Nah, caranya untuk biar bisa menyatu dengan tim lapangan, biar enak dalam komunikasi di lapangan itu gimana Mas? Kalau misalkan komunikasi, kita tetap ada pendekatannya Mbak Faiza, karena misalkan komunikasi kan sangat penting di lapangan. Saya kalau misalkan pendekatannya ya paling ngobrol sama beliau di lapangan, ada kendala apa di sana, terus kebutuhannya di lapangan apa. Nah, nanti saya sampaikan ke bagian kantor, kebutuhannya di lapangan seperti ini, misalkan kayak contohnya kayak solar, terus kayak kayu korbo dan sebagainya. Untuk tantangannya Mas, tantangan dalam komunikasi untuk tim lapangan dengan tim kantor itu umumnya tuh gimana? Kalau tantangannya paling dari di lapangan itu pasti WA saya dulu, Mas butuh ini, nanti saya sampaikan ke bagian adminnya, ke Mbak Latifah. Gitu. Oke. Tapi dulu Mas Hendra sempat di kantor kan? Iya, sempat di kantor. Itu ngerjain laporan kah atau nge-lab atau gimana Mas kalau untuk yang di kantor? Untuk yang di kantor itu saya ngerjain laporan seperti kayak sondir, KBR lapangan, saya Senkon, seperti itu. Terus kalau misalkan untuk yang lab ya juga bantuin lab juga. Kalau misalnya kemarin tuh di bulan-bulan kemarin alhamdulillah di PT Widya Prima pertama itu banyak kerjaan lab Mbak. Alhamdulillahnya banyak, terus saya juga sampai kayak track sel UU, saya kerjakan direksi seperti itu. Terus buka sampel juga. Tapi menurut Mas Hendra yang sempat pernah mengerjakan, pernah ya di kantor ya Mas ya? Iya, di pernah. kantor.
Perlu nggak sih ya orang-orang kantor atau mungkin orang ya orang kantor sih, itu turun langsung ke lapangan untuk melihat proyek itu perlu nggak sih Mas? Kalau misalkan perlunya ya sangat perlu juga ya, soalnya kan kalau misalnya orang kantor juga sama dalam artian mengawasi pekerjaan di lapangan, apakah sudah benar SOP-nya atau belum gitu. Kadang ada di lapangan juga sedikit ya saya bahas, ada di lapangan tuh ada kita misalkan ya sondir, nggak mau dia misalkan dari klien, "Mas udahlah ya ini ditembak aja," nilainya misalkan jadi meter. Nah kadang kan ada yang nakal juga seperti itu Mbak Faiza. Oh, jadi untuk mengantisipasi memang ya untuk 1-2 kali memang tim kantor itu perlu ya kayak Mas Hindra kemarin ke lapangan ngecek segala macam, mungkin ada yang miss di hasilnya atau di laporan gitu ya Mas ya. Betul, itu perlu sekali. Ada cerita lucu nggak Mas dalam pekerjaan lapangan atau pas ke lapangan, ada momen-momen yang lucu atau yang ekstrim atau apa gitu nggak? Ada tempat ada kejadian lucu teman saya hilang. Gimana? Itu kemarin di geolistrik di Madiun. Waduh kok bisa itu? Nah itu tuh ceritanya gini. Ya gimana? Nah kan sudah ngoror kabel. Heeh. Dalam artian kan dibentangkan misalkan 200, dibentangkan 100 ke timur ke utara kan. Oke. Nah teman saya itu nggak tahu itu jalannya menuju balik ke operator, tahu-tahu dia hilang. Oke. Akhirnya dia ketemunya di pinggir jurang. Nah itu nggak tahu karena dia mungkin ngelamun atau kurang fokus kerja, akhirnya teman saya namanya Dito, operatornya geolistrik. Nah beliau inisiatif manggil warga untuk mencari namanya Mas Umar. Oh jadi minta bantuan warga gitu Iya. ya? Emang vegetasinya seperti apa Mas kok sampai bisa hilang? Apakah tidak terbuka atau gimana? Hutan kah atau gimana? Kemarin pas di lokasi itu kayak hutan gitu Mbak, banyak ilalang tinggi-tinggi, jadinya mungkin Mas Umar itu tidak mengetahui area balik ke operatornya tersebut, jadi dia menginisiatif ngambil jalan yang lain, jadi akhirnya hilang sampai 1 jam baru ketemu. Waduh, lah emang nggak ada jejak atau apa gitu? Nggak ada Mbak, nggak ada jejak. Maksudnya dari Mas Umar itu minta tolong atau teriak-teriak gitu, telepon, HP, WA? Operator kita sudah teriak-teriak di sana, tapi Mas Umar tuh nggak mendengar operatornya teriak-teriak. Oh. Tapi yang menemukan itu dari pihak warganya gitu? Iya, pihak warga sama Mas Ditonya itu ya ampun. Di lapangan. Itu kejadiannya lucu. Terus tiba-tiba ditanyain sama Mas Dito juga cuman nggak tahu gitu, kayak orang linglung. Oh, waduh. Ya kita positif tinggi ya, aja. Mungkin ya emang lupa jalannya gitu ya Mas ya. Karena kita di lapangan itu pasti banyak ada adegan-adegan yang mungkin ya kita nggak bisa mengatur itu semua gitu ya. Iya betul Mbak Faiza. Tapi untuk Mas Hendra sendiri Mas, pernah nggak berpikir kalau pas di lapangan atau mungkin pas di kantor gitu berpikir bahwa wah ini pekerjaan aku banget. Itu pas di momen apa gitu? Sempat kalau misalnya itu sempat berpikir seperti itu karena pas di lapangan itu kan kemarin wah ini cocok nih bahasa saya nih ya. Karena di lapangan tuh lebih seneng ngobrol sama orang baru, terus dapat wawasan baru juga di sana di lapangan seperti itu Mbak Faiza. Itu pas di momen apa Mas? Itu pas momennya kayak CBR lapangan, Senkon seperti itu. Tapi menurut Mas Hendra nih yang udah sering ke lapangan melihat situasi dan ketemu banyak orang dengan berbagai background, untuk calon-calon atau mungkin orang yang mau terjun ke lapangan khususnya ke geoteknik ini, skill apa sih yang minimal harus dipunya gitu? Kalau untuk skill mungkin kalau di bagian geoteknik ini ya baik lagi karena kan geoteknik juga kan mungkin pertama jurusannya harus ya tetap jalurnya ya geoteknik itu. Terus kalau misalkan untuk yang kedua mungkin dia ya teknik sipil juga karena kan kebanyakan pekerjaan kita ya bidangnya di teknik sipil. Jadi memang ini mah ada basicnya lah ya karena biar lebih paham lagi terjunnya. Oke, terakhir nih Mas Indra, buat closing kita pada hari ini gitu. Pesannya untuk disampaikan ke teman-teman lapangan, entah itu pekerjaan geoteknik ataupun tim lapangan yang lainnya,
itu apa gitu untuk kita sebagai, kan banyak nih tadi kita kan sempat membahas bahwa teman-teman lapangan itu banyak dianggap sepele atau dianggap dikesampingkan karena aduh itu pekerjaannya yang mungkin kurang lah dibandingkan pekerjaan yang di kantor. Nah itu boleh dong kasih pesan buat mereka, masukan gitu. Kalau pesan buat tim lapangan atau kerja lapangan di seluruh Indonesia, tetap semangat dalam artian kita kerja dengan ikhlas untuk menghidupi keluarga kita karena kita ini perintis bukan pewaris. Weh, terima kasih Mas Hendra sudah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol di sela-sela pekerjaan lapangannya yang banyak banget untuk akhir-akhir ini ya. Ya. Jangan kapok, nanti next time mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi tentang pekerjaan lapangan. Siap. Gitu ya Mas. Oke. Sampai ketemu di acara podcast kita selanjutnya. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe podcastnya WPU. Kes. Dadah.